Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan pelajaran kita studi kristalisasi Injil Lukas. Kali ini kita akan coba angkatkan tema Maria judulnya ya. Jadi sebenarnya ini intervensi Tuhan terhadap seseorang demi maksud-maksudnya sendiri. Kira-kira begitu ya. Mari kita melihat mengenai Maria ini. Jadi dia seperti gadis-gadis di Israel itu, dia sudah bertunangan, dan ketika itulah datang seorang malaikat dan menyampaikan rencana Tuhan bagi Maria. Bahwa Maria akan dinaungi Roh Kudus demikian sehingga dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak, ya, anak daripada yang maha tinggi ya. Nah tentunya Maria menjawab, loh saya belum bersuami, bagaimana mungkin? Tapi malaikat itu meyakinkan Maria tidak mustahil bagi Tuhan. Dan akhirnya Maria menerima ya rencana Tuhan. Jadi saya mau bicara mengenai Maria ini. Ya memang sudah ada sih doktrin gereja Katolik mengenai Maria ini. Katakan Maria ini sinless, artinya tidak berdosa. Ya, dia disebut Mother of God. Ya, bahkan dia jadi pengantara akhirnya ya. Nah, kita nggak bahas yang itu karena memang kita nggak melihat hal seperti itu ada di dalam Alkitab, khususnya di dalam Injil Lukas ini. Jadi yang kita yakini, karena ya Maria tetap sama seperti semua orang keturunan Adam, ya, seorang berdosa yang diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Cuma masalahnya ini sekarang kita melihat ya, Tuhan memilih Maria di antara sekian banyak anak-anak gadis di Israel itu. Dan perhatikan ini perkataan Elizabeth. Ini poin pertama yang kita mau bahas, bahwa Maria seorang yang diberkati. Dibilang begini Elizabeth, pasal 1 ayat yang ke-42. Lalu berseru dengan suara nyaring setelah Elizabeth dipenuhi Roh Kudus, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Jadi di antara semua perempuan yang diberkati secara spesifik itu Maria. Mengapa? Apakah dia diberkati karena dia mendapatkan ini itu, berkat materi ini itu dan sebagainya? Bukan. Maria dikatakan sih diberkati karena Tuhan mengintervensi hidup Maria, menaruh rencananya Tuhan di dalam diri Maria, yang secara manusia sebenarnya justru membuat masalah bagi Maria. Karena dia mengandung gitu ya, sebelum berhubungan suami istri dengan tunangannya. Belum lagi bagaimana keluarganya itu nanti. Tahu dia hamil belum memiliki suami ya, dalam arti sah begitu. Bahkan Yusuf sendiri memang sudah merencanakan untuk berpisah, membatalkan pertunangan ya, karena Maria sudah mengandung. Diberkati dalam arti bukannya nggak ada masalah, bukannya mendapatkan ini itu, malah kalau dibilang ini mendapat malu Maria ini. Tapi kita lihat di sini kalau kasus Maria diberkati itu artinya bahwa Tuhan memilih Maria dan mengintervensi hidup Maria dan menaruh rencananya di dalam diri Maria ini. Itu diberkati. Jadi orang yang diberkati itu di sini adalah orang yang dipilih Tuhan. Orang yang kepadanya Tuhan nyatakan rencananya, bahwa Tuhan mau bekerja melalui dia.
Nah, itu diberkati nih, ya. Jadi kita melihat pilihan Tuhan kepada Maria ini sebenarnya justru menimbulkan problem, ya. Hidup Maria menjadi masalah sejak dia diintervensi oleh Tuhan. Yang pertama tadi itu rasa malu apa semuanya. Yang kedua, nubuat daripada Simeon ini juga dibilang sini, pedang akan menembus jiwamu. Dan banyak lagi masalah-masalah yang harus ditanggung Maria. Ya. Bagaimana penderitaannya ini, tapi Maria belajar menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Jadi pilihan Tuhan ini, intervensi Tuhan ini sekalipun ini berkat, tapi menimbulkan permasalahan. Ya. Jadi maaf dulu, saya sedikit bersaksi dulu, ya, karena ketika saya membaca kehidupan Maria, saya merasa dapat berkat lah, ya. Maria ini luar biasa, ya. Jadi saya juga dulu tahun 1978, ya, ketika masih 2 SMA, Tuhan mengintervensi hidup saya melalui suatu mimpi. Pada waktu itu saya sudah punya rencana lah, ya, sebagai anak laki-laki satu-satunya. Bapak saya dia itu teknik sipil, dia punya usaha sedikit lah, ya. Dia sekolahkan saya juga ke teknik sipil. Diharapkan akan meneruskan usahanya. Bahkan dia sudah kontak teman-temannya supaya kerja dulu nanti di sini, ya, sebagainya lah. Saya juga waktu itu sudah banyak kenikmatan duniawi lah sebagai anak muda. Saya pun dibebaskan, ya, merokok pun bebas, apa pun bebas. Tiba-tiba datang Tuhan begini dalam mimpi, mengganggu hidup saya, mengintervensi, ya, mengintervensi, dan akhirnya saya seperti ini. Tidak ada dalam pikiran saya akan memberitakan firman seperti ini dengan banyak masalah. Tahun-tahun itu saya jadi konflik dengan bapak saya, ya, karena saya mau jelasin apa. Sama seperti Maria ini kan bingung kalau ngejelasin sama keluarganya misalnya. Kenapa kamu hamil? Kalau Maria bilang Roh Kudus bikin saya hamil. Tidak pernah ada dari Adam sampai ke zaman Maria di mana Roh Kudus bikin hamil perempuan. Tidak ada. Nggak mungkin Maria itu dipercaya oleh keluarganya. Yusuf tidak mungkin percaya kecuali malaikat sendiri bicara sama Yusuf. Barulah Yusuf bisa tahu. Jadi berkat Tuhan dalam arti pilihan, dalam arti intervensi, saudara jangan bayangkan itu kemakmuran, ya, seperti prosperity teaching, ya. Kalau Tuhan mengintervensi hidupmu, bisnismu akan lancar, katanya. Ini saya mau bicara juga sedikit nanti mengenai pengkhotbah yang memanfaatkan kebaikan Tuhan untuk kesuksesan manusiawi. Ini pengajaran seperti ini sangat berbeda dengan intervensi Tuhan pada umumnya kepada semua hamba Tuhan. Bahkan misalnya ke Nuh lah, disuruh bikin bahtera di darat, apa enggak menjadi bahan ejekan itu, ya. Bahkan kalau dibilang nabi palsu itu selalu dihormati, dihargai. Tapi kalau nabi yang benar dilempari batu, nggak mungkin dipahami. Jalan-jalan Tuhan nggak sama dengan jalan manusia. Jadi kalau ada pengajaran bilang intervensi Tuhan itu menimbulkan, ya, terobosan ini, terobosan itu, macam-macam ceritanya. Ya, itu pikir dulu, ya. Di seluruh Alkitab ini, kalau Tuhan mengintervensi hidup seseorang,
malah hidup orang itu jadi masalah. Yeremia itu bergumul dia. Dia sempat, saya nggak mau lah bicara firman Tuhan. Karena kalau aku bicara, akhirnya konflik. Dan Yeremia menderita sekali karena dia menyampaikan firman Tuhan. Ya, kalau prosperity teaching ini, guru-guru palsu itu menurut saya itu yang memanfaatkan kebaikan Tuhan, diarahkan untuk sukses manusiawi. Itu disambut oleh orang banyak. Karena orang banyak di dalam dunia kekristenan saat ini senang dengar firman seperti itu. Tapi sepanjang saya membaca Alkitab ini, tidak ada spirit yang memanfaatkan kebaikan Tuhan untuk kesuksesan manusia. Ini kata surat Yudas itu, guru palsu itu memanfaatkan kasih karunia Tuhan demi hawa nafsu duniawi itu. Itu guru palsu ya. Dalam dunia kekristenan saat ini justru khotbah yang begitu yang laku. Disambut amin oleh orang banyak. Memanfaatkan kebaikan Tuhan untuk kesuksesan atau kemakmuran manusiawi. Tapi intervensi Tuhan sekali lagi dalam diri Maria justru membuat Maria mengalami masalah dalam hidupnya. Ya, sepanjang hidupnya. Bahkan saya bisa bayangkan bagaimana dia melihat Yesus disalib. Luar biasa penderitaan Maria. Tapi poin kedua, di sini saya lihat karakter Maria. Ya, beda dengan Zakaria. Ya, Zakaria waktu dibilang begitu, si istri akan mengandung, dia nggak percaya, tinggal busuk. Ya. Kalau Maria ini bilang, kita perhatikan ayat yang ke pasal 1, ayat yang ke-38. Ini respon Maria. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Be it unto me according to your word. Percaya, dia terima perannya yang justru akan menimbulkan masalah. Nah, ini yang saya salut dengan Maria ini. Dia langsung terima, dia komitmen, jadilah padaku. Nah, ini nggak terjadi dalam hidup saya. Tahun-tahun awal hidup saya ketika Tuhan intervensi hidup saya, berontak sekali saya. Karena saya sudah punya kebiasaan yang enak pada waktu itu ya, biasa-biasa anak muda lah. Bapak saya sudah punya rencana, saya pun juga senang di bidang konstruksi itu kan. Tiba-tiba harus banting setir lah istilahnya. Pemberontakan itu saya kecewa sekali dengan Tuhan. Ketika dia intervensi hidup saya. Saya bilang jangan ganggu saya. Saya nggak mau. Ya. Tapi nggak sanggup saya melawan dia itu. Akhirnya saya terimalah. Kadang saya bersaksi lah apa adanya ya. Saya pernah benci sekali dengan Tuhan dan rencananya itu. Saya ambillah guling itu. Saya bilanglah inilah Tuhan engkau guling ini. Dan saya pukul sekeras-kerasnya guling itu. Karena saya nggak mau terima rencananya. Tapi harus di jalan. Terlalu kuat dia. Kayak Yeremia tuh coba tahan nggak ngomong firman. Nggak bisa dia. Kayak nahan gelembung api gitu. Nggak bisa. Akhirnya harus ngomong juga. Walaupun timbullah masalah gara-gara itu. Ya. Yeremia ini melayani firman Tuhan. Berapa generasi itu hasilnya orang Israel dibuang ke Babel. Mesir juga sebagian lari sana. Ya. Dia katanya secara tradisi itu matinya digergaji. Jadi spirit seperti ini saya lihat dengan pengkhotbah yang zaman ini, pengkhotbah sukses katakanlah, ini tidak sama. Beda spiritnya itu. Saya mau ngomong apa misalnya. Nanti orang bilang gini, jangan menghakimi. Saya nggak mungkin menghakimi karena nggak punya otoritas ya. Saya cuma bisa menilai.
Ya saudara, kalau hidup itu kita hanya bisa menilai. Kalau misalnya saya punya otoritas di dalam dunia kekristenan, saya punya otoritas, punya jabatan ya, punya hak, saya akan vonis itu, menghakimi itu begini. Menghakimi itu pertama menilai, kedua memvonis. Saudara tahu hakim itu kan? Dia nilai dulu kesalahan orang, setelah itu dia vonis 3 bulan, 6 bulan kayak gitu. Jadi seandainya saya punya otoritas memvonis, artinya saya menghakimi, itu pengkhotbah sukses itu, pengkhotbah Mamon saya bilang itu saya bilang tutup mulutmu dan jangan lagi bicara firman Tuhan. Karena enggak itu khotbahmu membuat jemaat itu menjadi cinta Tuhan, cinta dunia ini, cinta uang, cinta kesenangan manusiawi, jadi enggak cinta Tuhan. Karena khotbahnya itu memanfaatkan kebaikan Tuhan itu demi kesuksesan manusiawi. Jadi saya hanya menilai ini ya, enggak punya hak saya untuk enggak bisa saya menghakimi. Saya cuma menilai aja. Tapi menurut penilaian saya, pengkhotbah yang model begitu bilang intervensi Tuhan itu membuat kau sukses. Saya mau menilai itu pengkhotbah nggak akan masuk surga itu. Nggak ada spiritnya dalam Alkitab. Yesus bilang ini, perkataanku adalah roh dan hidup. Selama saya dari tahun 78 sampai sekarang ini udah 42 tahun, saya senang baca Alkitab terus dari kejayaan. Saya nggak menemukan spirit pengkhotbah sukses zaman sekarang ini. Nggak ada itu saya temuin. Beda, asing banget. Ya, dia manfaatkanlah kebaikan Tuhan itu, manfaatkan semua ayat-ayat ini mengarah kepada makmur manusia. Tapi pengkhotbah itu laku keras. Karena orang banyak senang di dalam dunia kekristenan ini kalau dibilang Tuhan baik, Tuhan akan bikin kau sukses. Senang. Tapi kita lihat kasus Maria ini. Dan bahkan kalau kita lihat semua kasus sama Tuhan. Yang diintervensi hidupnya oleh Tuhan, pasti akan timbul masalah. Tapi diberkati. Jangan salah. Maria adalah orang perempuan yang paling diberkati di antara semua perempuan. Mari, dan dia terpilih untuk Tuhan intervensi hidupnya dengan cara yang luar biasa. Yang kedua, Maria ini memberi respon yang luar biasa. Dia bisa bilang, jadilah kepadaku menurut yang kau katakan itu. Dia menerima perannya. Dia menerima intervensi Tuhan dan merespon dengan ketaatannya. Ini yang mau saya belajar ini. Ya setelah tahun-tahun awal itu lewat, ya sekarang saya ya sudah nggak lagi berontak lah. Udah patah pemberontakan itu. Udah jadinya saya juga udah mengucapkan kayak Maria, jadilah kepadaku Bapa sebagaimana yang kau kehendaki. Malah saya bisa bilang ya janganlah kehendakku, udahlah kehendakmu lah yang jadi. Seperti itu. Yang ketiga, akibat intervensi Tuhan dalam hidup Maria ini. Maria memuji. Ini pasal 1 ayat 46 sampai 55. Bendenya Maria memuji Tuhan lah. Ya. Kalau dalam dunia kekristenan itu muji Tuhan itu pasti dikaitkan dengan musik. Dengan mimbarnya situ ada singernya situ. Macam-macam lah. Tapi Alkitab ini pujian itu lahir akibat intervensi Tuhan dalam hidup seseorang dan orang itu memberi respon jadi kepadaku. Nggak gampang, tapi timbul dari dalam pujian. Saya sekarang boleh bersaksi begini, hidup saya ini saya puas. Kalau disuruh satu kata, Irnawan, nilai dulu hidupmu. Saya akan ucapkan satu kata ini. Satisfied. Puas. Saya puas dengan diri saya. Saya puas dengan apa yang ada. Keluarga saya, pekerjaan saya, semua. Puas. Hanya itu. Dan itulah pujian. Tak perlu saya nyanyi. Saya juga bisa sih nyanyi. Bisa main gitar juga. Saya lebih bagus mungkin gak usah nyanyi.
Di dalam ini pujian itu. Di dalam batin itu ada pujian. Syukur luar biasa atas intervensi Tuhan. Tapi bukan gak ada penderitaan, halo. Kalau itu 40 tahun lebih ini secara manusia, saya bilang ya memang kalau dibandingin penderitaan Yesus ya nggak ada artinya lah. Tapi kalau untuk ukuran saya udah cukup menderita juga. Dibentuk Tuhan itu, diintervensi Tuhan itu. Sekali lagi, maaf kalau saya menilai begini, kalau saya dengar khotbah di dalam dunia kekristenan, pengkhotbah sukses itu loh, saya nggak lihat itu spiritnya ada di dalam Alkitab ini. Walaupun dia kutip ayat-ayat dari Kejadian sampai Wahyu pun, saya tidak melihat spiritnya. Beda. Itu spiritnya spirit dunia. Ya. Tapi nanti, saya bersenangnya begini. Semua kita akan menghadap pengadilan Kristus. Toh. Nggak ada yang tertutup, yang tidak dibukakan. Saya bersyukurnya di situ. Bahwa pada akhirnya semuanya akan jelas, kita akan tahu mana yang dari Bapa di surga, mana yang dari dunia. Puji Tuhan lah, ini mengenai Maria ini. Bapak Ibu Saudara ya, kalau saya banyak bersaksi. Karena Maria ini saya salut sekali dengan hidupnya ini. Dia diintervensi Tuhan, dan detik itu juga dia kasih respon yang sangat positif. Jadilah kepadaku menurut yang kau katakan. Ketika dia di banyak nubuat-nubuat melukai dia simpan. Bahkan sebenarnya waktu usia 12 tahun tuh Yesus itu sebenarnya melukai Maria juga. 3 hari dia cari-cari dia. Ketemu di bait suci. Tanya, kenapa kau nak berbuat begitu pada kami? Yesus jawabannya kelihatannya kan enggak ini ya. Ya kenapa kamu cari aku? Bukankah aku harus tinggal di rumah Bapakku? Itu melukai sebenarnya Maria itu. Tapi dia semua simpan dalam hatinya. Jadi kesimpulannya apa? Yang pertama, diberkati itu artinya Tuhan mengintervensi hidup kita. Itu adalah orang yang paling diberkati. Kedua, diintervensi Tuhan bukan berarti ada terobosan bisnis lah, terobosan inilah, itulah dan sebagainya, berkat inilah, masih itu hamba-hamba Mammon yang ngomong itu. Intervensi Tuhan itu artinya Tuhan masuk ke dalam hidup kita dengan rencananya, bukan rencana kita. Di situ kita harus menyangkali segala keinginan kita, rancangan kita, cita-cita kita, apa semuanya itu. Sangkal habis, ganti dengan rencana Tuhan. Karena setinggi langit dengan bumi itu, jalanku dengan jalanmu, rancanganku dengan rancangan. Memang rancangan damai sejahtera, jelas akibat yang ketiga itu damai, tapi tidak sama dengan kita. Rencana kita. Kesimpulannya yang pertama, diberkati artinya intervensi. Intervensi itu artinya kita harus berbenturan lah untuk menerima rencana Tuhan, tolak rencana sendiri. Tapi inilah jalan Tuhan. Hasilnya, kesimpulan kita, hasilnya itu damai. Hasilnya puas hidup itu. Tak ada yang saya sesali dalam hidup ini. Semuanya puas. Saya lihat masa lalu saya puas saya. Lihat masa depan puas. Lihat diri saya puas saya. Bersyukur. Lihat anak-anak saya puas. Semua keluarga puas. Pekerjaan. Saya puas. Itulah akibat daripada intervensi. Ini enggak dimiliki orang dunia. Enggak. Puji Tuhan lah, Bapak Saudara. Semoga tema mengenai Maria ini membuat kita paham lah dengan jalan-jalan Tuhan itu. Bahwa Tuhan mengintervensi kita dengan maksud menjalankan rencananya sendiri. Walaupun jiwa kita puas, itu tetap untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin.